Halo, saya Raditya Dika, ada di channel Brilio, lagi di challenge untuk get to know you question bersama Brilio. Let's go. Sekarang kan udah mencapai financial freedom. Raditya Dika pernah bokeh nggak sih? Pernah waktu masih kerja kantoran, masih nungguin tanggal gajian. Pernah. Langsung pada ketawa nih satu ruangan nih. Mana potongannya banyak kali ya. Karena dari dulu kebiasaan nge-budget, jadi ya sebokeh-bokehnya waktu itu budgetnya bener-bener sampai sehari itu harus dibudgetin sekecil mungkin lah gitu. Itu kalau sebokeh-bokehnya sih. Maka waktu kuliah di Australia, tapi masa saya bilang bokeh di Australia ya kan? Secara lebih keren sih memang. Secara waktu itu kan dikasih uang jajan juga sih sama orang tua sih. Terus kalau boleh milih part favorit di hidup lo berdasarkan buku yang lo tulis, buku apa yang jadi part favorit dan kenapa? Part favorit dalam hidup ya, mungkin Marmut Merah Jambu waktu bikin grup detektif waktu SMP. Ceritanya menarik sih, tapi nggak semenarik petualangan kami waktu itu sih, waktu SMP. Terus siapa tokoh yang lo pengen banget ajak diskusi tapi belum kesampaian sampai sekarang? Tokoh yang pengen diajak diskusi tapi belum kesampaian sampai sekarang. Siapa ya? Banyak sih. Putu Wijaya mungkin kalau dari dalam negeri. Siapa lagi ya? Banyak lah penulis-penulis, guru nulis gua, Mas Sulak, A.S. Laksana. Ya, banyak sih. Terus kalau nggak jadi Radit yang sekarang, sebenarnya dulu pengennya jadi apa sih? Jadi kalau nggak jadi Radit yang sekarang sebenarnya pengen jadi apa? Cita-cita gue dulu pengen jadi akuntan sebenarnya. Akuntan ngitung-ngitung duit. Tapi seperti kalian tahu orang finance ya begitulah ya. Finance sama HRD ini pada ketawa nih kayaknya nih. Karena menurut gue finance itu pekerjaan yang menyenangkan buat gue ya. Karena cuma duduk ngitung duit doang. Di kepala gue itu pekerjaannya, duduk ngitung duit meskipun bukan duit dia. Terus nge-balance account itu buat sebagian orang kerasa apa ya, pusing, tapi gue seneng sih kegiatan-kegiatan yang highly detailed kayak gitu. Makanya kuliah juga finance sebenarnya. Terus satu pesan buat Gen Z. Satu pesan buat Gen Z, yang sabar ya, sabar aja pokoknya. Banyak lah cobaan Gen Z mah zaman sekarang. Dari mulai percintaan terlalu banyak. Aplikasi ini malah justru makin bikin pusing nyari jodoh daripada memudahkan nih. Iya kan? Terlalu banyak opsi malah jadi puyeng. Dari sisi pekerjaan, yang lebih tua bilang lemes. Padahal kita sendiri juga punya, kalian sendiri ya, bukan gue bukan Gen Z kayak. Padahal kalian sendiri kan juga punya tantangannya sendiri lah gitu. Jadi ya banyak sabar aja dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Terus sebutin satu hobi lo yang menurut banyak orang tuh absurd. Koleksi baju di game. Gue suka belanja baju-baju keren di permainan digital yang bajunya tidak nyata. Sampai Anissa kaget banget karena gue pernah beli baju 5 juta waktu itu. 5 juta. Karena developernya gue suka, gue mau support mereka. Jadi gue support developer Australia, developer indie gitu, developer game. Jadi gue support dengan beli baju 5 juta. Tapi bajunya keren, nyala-nyala warna merah gitu. Pertama menambah semangat gaming, kedua tuh yang keren adalah kalau kita lagi di kota, ada orang-orang random yang lagi online, ngelewatin. Nice armor bro, terus cabut. Kayak ada apresiasinya gitu loh. Kayak dari orang-orang yang gue kenal di dunia maya. Jadi ya itu kebahagiaan gue sih. Sama melihat kehidupan yang gue bangun di game menjadi hidup ya. Buat sebagian orang tuh aneh, tapi buat gue menyenangkan. Gue main City Skyline, ada game bikin kota gitu. Seneng gue ngeliat warga-warga gue happy gitu, dengerin keluh kesah mereka. Kakak, kalau misalnya niat membawa tempat Anda di dunia game itu ada? Iya di Stardew Valley ada. Kalau di Stardew Valley ada keluarga juga di Stardew Valley. Ada game di Stardew Valley. Buat sebagian orang aneh ya kayaknya ya.
Di Sims 4 juga punya keluarga. Di Sims 4 yang terbaru saya mengelola kos-kosan. Jadi ada jadi bapak-bapak kos. Kayak semacam apa ya? Tempat yang disewakan gitu. Seru sih, seru. Terus kalau short escape saat lo jenuh sama rutinitas lo? Buku sih. Buku, cerpen, podcast orang lain. Terus komen netizen di sosmed lo yang masih lo inget sampai sekarang? Nggak ada yang gue inget sih. Nggak terlalu peduli juga soalnya. Gitu. Mainan masa kecil yang masih pengen dibeli sampai sekarang? Apa ya? Nggak tahu deh. Paling Pokemonnya. Kayak kursi buat kerja gue kan ada gambar Pokemonnya. Terus gue tuh sebenarnya lagi suka Hello Kitty kan. Gue mau beli gitar Hello Kitty. Tapi kata istri gue, kayaknya kamu aneh juga deh kalau mau. Oke, waktu itu buat acara sekolah anak soalnya kan. Tapi gue lagi suka Hello Kitty sih sama Gudetama. Tau gak Gudetama? Yang telur-telur males itu. Terus kenapa sih Raditya Dika tuh mager nongkrong? Yang nongkrong itu kan apa ya, energinya banyak ya. Pertama lo harus keluar rumah dulu. Belum janjian di WA. Yang kadang-kadang udah janjian satu orang di Hamin 1 jam nggak jadi. Terus akhirnya lo terjebak dengan teman-teman yang sebenarnya nggak akrab-akrab banget. Tapi penyatu kalian tuh si satu orang ini. Ya kan? Tuh kan, lo ngerti kan maksud gue kan? Terus belum ngomongin orangnya. Entah gimana caranya 1 jam ngobrol tuh tiba-tiba, lo tahu nggak sih? Aduh udah paling males tuh. Belum bayarnya. Belum lagi mau bayar tiba-tiba, aduh gue ke WC dulu ya. Balik-balik ketika udah saling bayar, punya gue berapa? Padahal basa-basi doang. Semua dinamika sosial itu yang membuat gue kayak mending gak perlu deh mengarungi itu semua. Jadi instead of nongkrong, mendingan ketemu teman tuh gimana kalau Bang Radit? Ketemu teman di dunia maya aja sih, di Discord. Di Discord. Kemarin teman gue lagi main game baru kan di PC. Terus ada satu teman gue orang Pekanbaru. Dia bilang, "Bang lagi main game ini." "Iya, boleh nggak gue nongkrong di Discord nemenin lo main, terus kita ngobrol aja gitu sambil lo kan bisa di streaming, bisa dikasih lihat ke dia gamenya." "Ya boleh." Ya gitu aja kerjaannya. Terus kita ngobrol gitu. Terus spill satu tempat makan favorit yang bikin lo nostalgia? Ketoprak Ciragil. Itu dekat rumah gue dulu. Terus suka banyak artis dulu nongkrong di situ. Setiap ada artis makan di sana, heboh satu rumah biasanya. Tadi ada itu loh, Dede Yusuf di situ. Jadi gue ingetin. Terus investasi terbaik dalam hidup menurut Bang Radit apa? Pendidikan sih. Gue banyak keluar uang buat belajar. Kemarin gue baru ngeluarin berapa? Mungkin 3 juta, 4 juta buat buku-buku belajar lagi. Kelas-kelas online dari bule-bule, itu gue suka beli. Apapun sih, pelajaran apapun. Terima kasih semua yang udah nonton. Saya Raditya Dika. Dan saya sebenarnya mau promo film, tapi ini kayaknya nggak ada hubungannya ya dari tadi ya. Mungkin kalian bisa nonton filmnya sambil makan ketoprak Ciragil. Boleh nggak sih dibawa ke bioskop? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau ketahuan. Nggak boleh. Silakan nonton film terbaru saya, Catatan Harian Menantu Sinting, 18 Juli 2024 di bioskop.